Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjihan Syahdina dari Prodi Ahwal Al-Syahsyah. Saya akan mempresentasikan hasil dari KKL yang sebelumnya sudah saya rumuskan dalam bentuk laporan dengan judul Modernisasi Administrasi melalui Digitalisasi Register Perkara di Pengadilan Agama Kota Cimahi. Pembahasan ini akan saya bagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama profil institusi, terus pelaksanaan KKL, lalu kegiatan KKL, lalu manfaat dan kesimpulan. Pertama profil institusi, saya melakukan KKL ini di Pengadilan Agama Kota Cimahi. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, dan Pengadilan Agama sendiri adalah pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama. Nah, Pengadilan Agama Kota Cimahi ini beralamat di Jalan Baros Indah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Sedikit tentang struktur organisasi Pengadilan Agama Cimahi. Di Pengadilan Agama Cimahi itu ada 8 hakim, 1 ketua, 1 wakil ketua, dan 6 jajaran hakim. Kemudian ada panitera yang membawahi 3 panitera muda dan 5 panitera pengganti. Saya sendiri ditempatkan di bawah panitera muda hukum. Pelaksanaan KKL. Saya melaksanakan KKL ini dari tanggal 29 Juli sampai 1 September 2025, yaitu selama 25 hari kerja dengan waktu kerja dari Senin sampai Kamis pukul 8 sampai 15 dan hari Jumat itu pukul 7.30 sampai 15. Selama KKL ini saya ada 2 kegiatan utama. Yang pertama itu mengikuti persidangan dan yang kedua itu melakukan digitalisasi perkara. Yang pertama dulu ini mengikuti persidangan. Persidangan ini saya ikuti selama 2 minggu, yang mana dilaksanakan tiap pukul 9 hingga selesai pada hari Senin sampai Kamis. Kami diperbolehkan untuk mengikuti persidangan untuk melakukan pengamatan yang utamanya mengenai alur perkara. Dimulai dari sidang pertama, terus upaya mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga keluar putusan. Dan setiap kali persidangan selesai, majelis hakim biasanya membuka sesi diskusi di mana di situ kami bisa bertanya atau meminta penjelasan lebih mengenai alur persidangan. Yang kedua, kegiatan kedua itu digitalisasi register perkara tahun 1979 sampai 2009. Jadi di Pengadilan Agama Kota Cimahi itu terdapat buku-buku register perkara yang isinya adalah catatan register perkara yang dilakukan dengan pencatatan manual, catatan tangan, yang mana harus kami digitalisasi, yaitu data-datanya kami pindahkan, kami masukkan ke Google Spreadsheet. Nah, yang kami kerjakan itu di tahun 1979 sampai register tahun 2009. Nah, buku-buku ini kondisinya berbeda-beda, bervariasi, ada yang masih baik sampai ada juga yang sudah mulai rusak seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu alasan mengapa digitalisasi perkara ini perlu dilakukan. Salah satunya adalah menghindari dari kerusakan fisik seperti ini. Selanjutnya ini tampilan spreadsheet-nya ya, di mana yang data-data yang kami masukkan adalah yang pertama itu jenis perkara, kemudian ada nomor perkara, kemudian nama para pihak pemohon, penggugat dan termohon atau tergugat, kemudian tanggal pendaftaran perkara, kemudian tanggal keluar putusan baik di tingkat pertama, banding, dan seterusnya jika ada. Kemudian kalau perkara perceraian itu maka di data tanggal akta cerai dan nomor akta cerai juga dimasukkan. Kemudian juga jenis putusan apakah kabul atau ditolak atau tidak dapat diterima, dan keterangan-keterangan lain seperti apakah putusannya itu putusan first blood dan lain sebagainya. Nah, manfaat dilakukan digitalisasi ini adalah yang pertama untuk efisiensi pencarian. Jadi pencarian data perkara itu lebih mudah dilakukan karena tidak perlu membuka buku register tadi satu persatu. Terus preservasi data, melindungi data yang ada dari kerusakan fisik seperti yang ditunjukkan tadi dengan gambar. Kemudian untuk kepentingan aksesibilitas, supaya data dapat diakses kapan saja dan dari mana saja.
Kesimpulannya, melalui program KKL ini, saya memperoleh pemahaman tentang operasional sistem peradilan agama di Indonesia, terutama dari kegiatan mengikuti persidangan. Kami mendapat pemahaman mengenai alur perkara dari tahap pendaftaran hingga keluar putusan, kemudian juga hukum yang diterapkan oleh majelis hakim dan lain-lain. Kemudian dari proses digitalisasi sendiri, saya sebagai mahasiswa peserta KKL dapat berkontribusi pada modernisasi sistem administrasi pengadilan. Selain itu, juga saya mendapatkan pembelajaran baru yang melatih soft skill seperti komunikasi, kerjasama tim, dan adaptabilitas terhadap lingkungan kerja yang baru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.